Terima kasih pemirsa TV Parlemen.com, Anda masih menyaksikan dialog khusus dengan tema Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai supporting system DPR RI. Dengan narasumber kita, Bapak Wasekjen DPR RI, Bapak Ahmad Junaid. Baik Pak, ini membahas mengenai tenaga ahli Pak, seperti itu. Apakah saat ini tenaga ahli sudah mencukupi Pak? Terima kasih. Bahwa untuk tenaga ahli yang ada di Sekretariat Jenderal DPR, itu kalau kita melihat kepada dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusional, saya kira belum mencukupi, Mbak. Ya, Pak, secara ideal belum mencukupi. Contohnya adalah khususnya yang berkaitan dengan tenaga ahli anggota, Mbak. Sekarang bahwa setiap anggota itu mendapatkan tenaga ahli 2 orang. 2 orang ya Pak ya. Tapi kalau saya melihat idealnya itu 4 atau 5. Karena apa? Karena semua anggota adalah harus menjadi anggota komisi. Padahal kalau komisi-komisi itu tidak ada yang mitranya hanya 1 atau 2. Rata-rata mitra komisi itu di atas 3 atau 4. Oleh karena itu, ketika anggota itu memasuki komisi, dia dengan beban kerja beberapa mitra, mau tidak mau sebetulnya tenaga ahlinya mempunyai spesifikasi. Contohnya, Komisi 2 itu ada pertanahan, ada aparatur negara, kemudian ada pemerintahan dalam negeri, ada juga otonomi. Oleh karena itu, seyogianya bahwa tenaga ahli yang ada di Komisi 2 itu paling minimal 3 atau 4. Mereka ada yang membidangi pertanahan, ada yang membidangi masalah aparatur, maupun yang membidangi otonomi. Untuk tenaga ahlinya sendiri saat ini untuk di DPR ada berapa Pak? Di DPR tenaga ahli adalah 1.200 lebih, Mbak. Untuk idealnya? Idealnya adalah kalau kita untuk pimpinan saya kira sudah cukup itu pimpinan. Kemudian alat kelengkapan dewan saya kira juga sudah memenuhi lah, sudah lumayan. Yang paling kurang saya lihat adalah untuk anggota. Untuk anggota. Karena itu kita baru 2, padahal idealnya 4 atau 5. Baik, Pak. Dapat dijelaskan lebih lanjut Pak, keterkaitan antara perubahan yang sedang dilakukan dengan upaya peningkatan dukungan terhadap kegiatan kedewanan ini Pak? Ya. Jadi terhadap kegiatan Dewan ini memang ada perubahan-perubahan khususnya yang berkaitan dengan masalah sarana ya Mbak ya, sarana. Yang pertama adalah bahwa Sekretariat Jenderal Dewan sekarang sudah ada situs DPR itu, di mana situs itu kita gunakan atau kita harapkan itu akan bisa untuk menginformasikan atau mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Dewan kepada masyarakat. Baik itu ketika rapat-rapatnya ataupun ketika Dewan itu melakukan kunjungan kerja dalam rangka fungsi pelaksanaan. Di samping itu, terhadap situs yang ada di DPR ini kita harapkan feedback adalah kita berkeinginan untuk menjadikan masyarakat menggunakan media ini dalam rangka mengajukan aspirasi. Jadi kita tidak perlu masyarakat berbondong-bondong datang ke Jakarta, ke DPR, cukup menggunakan situs DPR RI saja. Itu yang kita harapkan dari adanya situs DPR gitu. Khususnya juga banyak yang berkaitan dengan ketika pelaksanaan DPR akan membahas undang-undang, kemudian dalam rangka pengaduan masyarakat, fungsi pengawasan itu. Kemudian kita juga sekarang sedang membangun untuk e-perisalah atau voice to text, yaitu di mana kita sekarang kemarin sudah ada peralatannya. Kita harapkan bahwa nantinya dengan adanya e-risalah itu pembuatan risalah akan semakin cepat dan akurat. Kenapa kita memerlukan itu? Karena seandainya semua risalah rapat-rapat Dewan itu sudah bisa kita upload ke dalam web kita, masyarakat itu bisa mengetahui apa yang dikerjakan oleh Dewan day to day gitu. Sekarang orang hanya melihat bahwa rapat-rapat Dewan yang di paripurna. Padahal sebetulnya
panasnya atau kegiatan Dewan yang sebenarnya adalah ketika ada di komisi-komisi. Mungkin Mbak bisa melihat ketika rapat-rapat di komisi, apakah dalam rangka fungsi pengawasan atau perundang-undangan, itu Dewan itu rapat mungkin sangat intens dan itu bisa sampai jam 12 malam, bahkan bisa pagi. Tapi itu tidak bisa dilihat oleh masyarakat. Makanya kita berkeinginan dengan adanya risalah, dan dari risalah itu masyarakat itu bisa mengetahui nantinya bagaimana dengan wakil-wakilnya, apa yang dilakukan oleh wakilnya ketika rapat, dan kira-kira apa yang disampaikan oleh wakilnya. Apakah itu sesuai dengan aspirasinya atau tidak. Ini salah satu bentuk kontrol masyarakat terhadap ini. Kemudian yang terakhir yang kita lakukan adalah kita sudah ada untuk fingerprint, untuk kehadiran anggota itu juga dalam rangka untuk melihat bagaimana kehadiran dalam rangka kedisiplinan anggota. Ini yang dilakukan sekarang. Baik, jadi ini upaya yang dilakukan ya Pak ya, oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Baik, sebelum menutup dialog kita hari ini Pak, kali ini ya dapat Bapak sampaikan kepada pemirsa yang pesan dari Bapak. Oke. Terima kasih. Bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu sangat meningkat, khususnya untuk fungsi legislasi, pengawasan maupun anggaran. Demikian juga harapan masyarakat terhadap Dewan. Ekspektasinya itu sangat tinggi. Mereka berharap bahwa semua persoalan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat itu bisa diselesaikan oleh Dewan. Ini ekspektasi masyarakat terhadap. Oleh karena itu, dengan meningkatnya kinerja Dewan, mau tidak mau Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung harus melakukan perubahan-perubahan, menyesuaikan dengan kinerja Dewan yang saat ini semakin meningkat. Perubahan yang ada di Sekretariat Jenderal ini saya kira cukup mendasar, yaitu apakah itu dari aspek SDM, peningkatan SDM, kemudian dari aspek kelembagaan, yaitu bahwa kita tadi sampaikan akan membangun badan fungsional keahlian maupun inspektorat, juga dari sisi ketata laksanaan. Oleh karena itu kami berharap kepada semua pihak, stakeholder kita khususnya, apabila perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, kami minta untuk bisa memahaminya, bahwa perubahan ini adalah semata-mata dalam rangka pelaksanaan dukungan kita kepada DPR RI, di mana DPR RI sekarang adalah diharapkan sekali oleh masyarakat, untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ataupun kehendak dari rakyat. Jadi terima kasih. Baik pemirsa, dengan demikian berakhirlah sudah dialog khusus kita kali ini dengan tema Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai supporting system DPR RI dengan narasumber Wasekjen DPR RI Bapak Ahmad Junet. Dan jangan lupa selalu saksikan tvparlemen.com.